Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini saya ingin mengupas tuntas juga ya budidaya tomat di musim hujan dengan intensitas tinggi ya. Persiapan lahan teman ya, persiapan lahan sebelum tanam ya. Ini persiapan lahan sebelum tanam ya. Ini lahan bekas teman ya, jadi persiapannya tidak sulit teman ya. Jadi ini ya jurusnya ya agar kita panen ya. Ya teman ya. Sampai roboh-roboh seperti ini ya, karena buahnya lebat teman ya. Ya buahnya lebat ini ya, sampai roboh-roboh seperti ini ya. Ya, buahnya lebat ini sampai roboh-roboh seperti ini. Ya, sampai roboh-roboh seperti ini ya, buahnya lebat teman ya. Ya, roboh-roboh teman ya. Ya, ini lahan bekas teman ya, bekas buncis ini ya. Bekas kacang panjang teman ya. Ini bekas kacang panjang ya. Lahan bekas kacang panjang ya. Ya, ini persiapannya sangat mudah teman ya, sepele ya, sangat mudah ya. Persiapannya sangat mudah teman-teman. Ya, sampai roboh-roboh nih ya. Ya. Ini saya akan mengupas tuntas ya persiapan lahan sebelum tanam ya, tanaman tomat. Kita akan budidaya tanaman tomat ya di musim hujan dengan intensitas yang tinggi teman ya. Tomat ini sudah berumur 74 hari teman, sudah petian yang keempat ya. Ya, buahnya masih seperti ini ya. Ya, lihat ya. Buahnya masih seperti ini teman ya, masih banyak ya. Ya, petian yang keempat teman-teman ya. Ini saya perkirakan dapat 1,5 sampai 2 kilo ya per pohon teman ya. Ya teman ya, ini tanamannya 4.500 ya. Ya, kita mulai aja teman-teman ya. Ya, nah ini kita membuat lubang baru teman ya, lubang baru di sini ya, lubang baru ya ini ya. Ini bekasnya kacang panjang ya, kita buat lubang baru ya, kita buat lubang baru teman-teman. Nah, 5 hari sebelum tanam ya, ini saya kocor dengan fungisida, kalsium, dan asam humas teman ya. Ya, 5 hari sebelum tanam teman-teman ya. Di 5 hari sebelum tanam saya kocor itu teman-teman ya. Saya ulangi lagi, kalsium ya, fungisida dan asam humas teman ya, 5 hari sebelum tanam ya. Ya, kita buat lubang baru saja ya, kita tidak usah spekulasi teman ya. Kita buat lubang baru ya, kita steril itu ya, 5 hari sebelum tanam kocor itu. Setelah itu kita tanam ya, tanamannya kita tanam ya. Ya, nah, setelah kita tanam teman-teman, umur 20 hari ya, 20 hari kita ulang teman ya, dengan tadi ya, kita ulang ya dengan pemberian seperti tadi ya, kalsium, asam humas, dan fungisida ya. Terus langsung yang ini ya, lubang susulan ini kita gejiki saja dengan Posca yang murah teman ya, 1 sendok makan ya per batang ya, 1 sendok makan teman ya. Ya, hasilnya seperti ini ya, 1 sendok makan teman ya. Ya, hasilnya teman-teman ya, sangat lebat ya, sangat lebat teman ya. Ya, jadi lubang ini kita masuki Posca ya, 1 sendok makan. Setelah itu teman-teman, umur 20 hari kita ulang ya, dan umur 40 hari kita ulang lagi teman ya. Jadi 3 kali ya kita memberikan asam humas, kalsium ya, asam humas, kalsium, dan fungi ya. Jadi 3 kali ya pada pangkal batang ini untuk mencegah kelayan teman ya. Ya, kelayuan dan mempertahankan pH tanah bagus ya. Bukan hanya itu saja, nanti dampaknya ke atas sangat bagus ya. Jadi tanaman kita akan juga tahan terhadap serangan jamur ya men ya, dan bakteri men ya. Nah, dan teman-teman yang terpenting lagi, dalam pangkal batang ini kurangi seminim mungkin untuk tempat kocoran pupuk ya. Ini hanya 2 kali teman ya saya mengocor ini ya untuk pangkal batang ini dengan pupuk teman ya. Yaitu umur 5 hari setelah tanam ya, saya kocor NPK teman ya, NPK ya. Dan juga umur 12 hari ya, dengan ini ya, 12 hari saya kocor pada pangkal batang ini ya. Ya, dengan NPK teman ya. NPK-nya tidak banyak-banyak ya, 300 gram per tangki 20 liter ya.
Dan pupuk susulan seminggu sekali di sini men ya, kocornya di sini ya. Saya biasanya menggunakan 400 gram ya per tangki 20 liter ya. Ini NPK pada lubang kocor susulan ini ya seminggu sekali ya. Ini kira-kira hanya kocor sekitar 5 kali men saya ya. 5 kali ini ya. Sudah seperti ini men ya, hanya 5 kali ya. 5, 7, 5, 12 terus ya seminggu-seminggu ya. 5, 12, 19 sampai 26 kita seminggu ya. Itu sekali-sekali ya. Jadi sekitar 5 kalian teman ya ini ya. 5 kali saja, yang sekali ini saya kocorkan barusan ya, setelah petik yang kedua saya kocor untuk membesarkan buah yang atas ini ya, biar besar nih ya. Ya, buah yang atas ini biar besar men ya. Ya, tidak kecil-kecil ya ya. Ya, ini buah atas ini biar besar ya. Ya. Atasnya biar besar men ya, buah atasnya biar besar. Ya, jangan kecil ya, ya. Tomatnya bening-bening men ya, glowing ya. Saya menggunakan NPK men ya, tidak menggunakan N lain-lain ya. Saya menggunakan NPK ini ya untuk kocor susulannya. Ya, seminggu sekali 400 gram per tangki, 400 gram per tangki 20 liter ya. Ya, sekarang saya ingin cerita tentang dosisnya ya, dosis pemberian kalsium, asam humas ya, maupun funginya ya. Saya memakai bak ya, saya memakai bak ya, itu saya isi dengan 15 jibor air ya. Jadi 15 jibor air saya masukkan ke bak, saya berikan fungisidanya, saya pakai Propinep ya. Propinep ya 1 kilo, Propinep 1 kilo teman-teman ya. Ya, saya pakai Propinep 1 kilo teman-teman. Dan ya, saya ulangi teman ya, saya memakai fungisidanya Propinep ya 1 kilo. Terus kalsiumnya saya memakai Kalha teman ya, juga kalsium humas ya. Itu saya memakai 3 kilo teman ya. 3 kilo ya. 3 kilo itu 3 bungkus teman ya. Dan saya pakai asam humasnya 2 kilo ya. Jadi saya pakai merek Power Soil teman ya, 2 kilo ya. Jadi saya ulangi lagi, Propinep 1 kilo ya. Bukan Propinep ya, Mancozeb ya. Mancozeb 1 kilo ya, fungsinya Mancozeb yang murah saja teman ya. Mancozeb 1 kilo, saya ulangi. Terus kalsiumnya pakai Kalha 3 kilo. 2 kilo Power Soil ya, 2 bungkus ya. Terus saya campur dengan 15 air jibor ya, saya aduk teman ya. Saya aduk setelah homogen ya, sudah bercampur rata ya. Tidak ada gumpalan, ada endapan, saya campur rata. Terus per tangki 20 liter saya kasih 1 jibor. Jadi 5 kilo tadi plus fungisidanya 1 kilo itu untuk 15 tangki 20 liter ya. Jadi per tangki 20 liter kita berikan 1 jibor man ya. Ya, kita habiskan 3 kali ya. Jadi 5 hari sebelum tanam, 20 hari, dan umur 40 hari. Cukup teman ya. Ya, ini hasilnya teman ya. Kita tidak gagal panen ya. Tanam tomat di musim hujan dengan intensitas tinggi ya. Ini umur 74 hari ya, merata teman ya buahnya ya. Tidak hanya ini saja, merata teman ya, lihat ya, merata ya. Ya, buahnya merata ya. Rata temennya, lebat semuanya ya, ya sampai atas jadi ya. Nah, atasnya juga besar-besar dan bening-bening dan glowing teman ya. Sayang ya ilmu ini kalau tidak saya berbagi dengan para petani ya. Ini jurus yang sangat bagus ya. Ini juga jurus yang murah, efisien teman ya. Tidak banyak memerlukan biaya ya. Sehingga pencegahan tata laksana yang bagus sebelum SOP yang bagus sebelum tanam. Ini sangat berpengaruh pada hasil produksi kita ya, lihat ya. Kita tidak ya, agar tidak gagal panen itu teman ya. Tata laksananya SOP-nya seperti itu teman ya. Ya teman ya. Ini jauh lebih murah daripada SOP yang saya lakukan 1 tahun yang lalu teman ya. Ini pengalaman terbaru ya, update pengalaman terbaru ya. Sayang kalau saya tidak berbagi dengan teman-teman ya. Ya teman-teman, banyak yang roboh ini semuanya ya. Ya, buahnya hebat semua ya. Sayang kalau tidak berbagi dengan teman-teman ya. Ya, ini saya harus berbagi teman-teman ya. Sayang kalau tidak saya berbagi ya. Jadi
Jangan lupa teman ya di subscribe ya. Paham ini paman sangat penting ya, jurus terbaru saya ya, lebih baik dari tahun yang lalu teman ya. Harganya juga bagus ya, sesuai dengan prediksi ya. Ikuti konten saya, di situ ada jurus-jurus baru ya, bertani tomat ya, dengan efisien dan mudah, hasilnya